Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hernanto dari Universitas Trilogi jurusan PGSD 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang radiasi matahari. Selamat menyaksikan dan selamat memahami video penjelasan saya ini. Kenapa kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Karena cahaya dari matahari merambat lurus masuk ke permukaan bumi, dan sinar matahari merambat hingga hangatnya terasa di bumi. Perambatan sinar matahari tidak memerlukan medium. Perambatan ini dinamakan radiasi. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di dalam matahari. Jadi itu disebutnya radiasi matahari. Nah, kan radiasi matahari itu masuk ke dalam bumi. Nah, ada 3 cara radiasi matahari sampai ke permukaan bumi. Cara yang pertama adalah radiasi langsung atau disebut direct radiation. Kedua, radiasi hambur atau disebut diffuse radiation. Ketiga, radiasi total atau global radiation. Nah, nanti saya akan memperlihatkan gambar radiasi langsung, radiasi hambur, dan radiasi total di video selanjutnya. Selanjutnya, ada manfaat dari radiasi matahari bagi bumi. Yang pertama, radiasi matahari dapat digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Kedua, sinar matahari menyehatkan tubuh dengan adanya vitamin D oleh sinar matahari. Yang ketiga, sinar matahari dapat menerangi bumi dan menghangatkan bumi. Keempat, radiasi matahari untuk pembangkit listrik. Dan kelima, penghasil minyak bumi serta batu bara. Efek rumah kaca adalah suatu bentuk rumah yang atap dan dindingnya dibuat oleh kaca. Nah, itu untuk sebagai tempat bercocok tanam, dan karena ada kaca itu jadi sinar matahari langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bisa bertahan lama karena pantulan dari efek rumah kaca itu. Jadi panas dari bumi dapat bertahan lama karena menggunakan kaca pada rumahnya. Itu rumah biasanya digunakan untuk proses bercocok tanam seperti menanam sayur, menanam buah-buahan. Nah, jadi tanaman itu akan tetap subur karena mendapatkan pancaran sinar matahari yang cukup karena adanya efek rumah kaca itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Yang pertama, sekitar setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskan permukaan bumi. Radiasi ini adalah radiasi inframerah dipancarkan dari permukaan bumi. Kedua, radiasi sinar matahari merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Dan ketiga, sebagai radiasi surya dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Jadi, efek rumah kaca adalah sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi diteruskan melewati atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca. Hal ini mengakibatkan atmosfer di dekat permukaan bumi semakin panas setiap tahunnya karena efek pengaruh rumah kaca. Dampak buruk dari penggunaan efek rumah kaca yang pertama, pencemaran laut sehingga banyak ekosistem di dalamnya musnah. Kedua, pemanasan global, meningkatnya suhu di permukaan bumi. Dan ketiga, mencairnya es di kutub utara akibat naiknya suhu di permukaan bumi. Keempat, meningkatnya ketinggian air laut akibat dari mencairnya es di kutub utara. Kelima, laut menjadi asam. Keenam, berkurangnya lapisan ozon. Dan terakhir yang ketujuh, penebangan dan pembakaran hutan yang terjadi akibat panasnya permukaan bumi. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang radiasi matahari dan efek rumah kaca. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.